Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu banjir. Berikut penjelasannya. Pengertian banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan karena volume air meningkat. Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, daerah perdesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir di perkotaan dan perdesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung, peristiwa banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang. Penyebab banjir, baik di lingkungan padat penduduk dan pedesaan, banjir pada masing-masing wilayah dipengaruhi oleh penyebab atau faktor tertentu, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Bencana hidrometeorologi ini dipengaruhi oleh berbagai hal berikut. 1. Topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah. Wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih beresiko mengalami banjir dibandingkan daerah dataran tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip air, yakni akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kedua, intensitas curah hujan. Curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan resiko banjir. Tingginya curah hujan juga dapat dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Air hujan yang jatuh ke daratan akan memenuhi saluran air seperti sungai. Jika volume air terlalu banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Ketiga, daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan, kota, dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Keempat, aliran sungai. Kelancaran aliran air pada selokan dan sungai juga menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak. Sungai serta parit yang dipengaruhi oleh sampah yang menumpuk akan menghambat aliran air sehingga air akan meluap ke daratan. Kelima, kondisi hutan. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan gundul, baik karena alih fungsi lahan dan penebangan liar, maka akan berakibat kepada volume air pada aliran sungai bagian hilir. Keenam, sistem tata kelola. Pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kota yang keliru dapat menyebabkan bencana banjir. Jenis banjir. Bencana banjir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembagian ini berdasarkan sumber banjir yang tidak hanya berasal dari meluapnya air saja, melainkan terdapat sumber penyebab lainnya. Yang pertama, banjir air biasa. Banjir air adalah yang disebabkan oleh meluapnya air yang berasal dari air sungai, danau, parit, atau selokan yang mengenai wilayah sekitar. Banjir jenis ini adalah banjir yang sering terjadi dan dialami masyarakat. Yang kedua, banjir rob. Banjir rob adalah genangan air yang terjadi di kawasan pesisir akibat pasang surut air laut. Biasanya, banjir ini terjadi di daerah pinggiran pantai yang memiliki ketinggian permukaan tanah di bawah permukaan air laut. Yang ketiga, banjir bandang. Banjir bandang merupakan jenis banjir yang sangat berbahaya. Ketika banjir bandang terjadi, air bercampur dengan material lain seperti lumpur, bebatuan, dan batang pohon akan menciptakan kerusakan parah pada daerah-daerah yang dilewatinya. Banjir ini datang secara tiba-tiba dan diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi di daerah pegunungan serta pengaruh kondisi hutan yang gundul. Yang keempat, banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin adalah material letusan gunung api berupa abu, kerikil, pasir, dan bebatuan yang tersapu air hujan di bagian hulu dan turun melalui lereng gunung atau sungai-sungai. Karakteristik banjir.
Karakteristik banjir bandang: yang pertama, datang dengan tiba-tiba. Kedua, hujan lebat. Ketiga, durasi terjadinya banjir relatif singkat. Keempat, viskositas aliran yang tinggi. Kelima, membawa beberapa material lainnya. Karakteristik banjir rob: yang pertama, terjadi pada saat air laut sedang pasang. Kedua, warna air tidak terlalu keruh. Ketiga, tidak terjadi pada saat musim penghujan tiba. Keempat, biasanya terjadi pada daerah yang punya wilayah dataran lebih rendah daripada wilayah lautan. Selanjutnya, dampak dan kerugian. Berikut ini adalah beberapa dampak dari bencana banjir, yaitu yang pertama, kerusakan atau kerugian materi. Yang kedua, sarana dan prasarana rusak. Yang ketiga, mengganggu aktivitas manusia. Yang keempat, ancaman penyakit. Dan yang kelima, korban jiwa. Adapun pengendalian yang dilakukan untuk dapat mencegah banjir, tentunya upaya pengendalian bencana ini harus dilakukan oleh seluruh pihak agar membuahkan hasil yang baik. Yang pertama itu, tidak membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti danau, sungai, selokan, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar aliran air tetap berjalan dengan baik dan tidak tersumbat. Melakukan pengerukan pada aliran air, danau, sungai, dan selokan yang sudah mengalami pendangkalan agar kapasitas penampungan volume air lebih besar. Selain itu harus dilakukan juga pembersihan aliran dari sampah secara berkala. Yang kemudian ketiga, membangun sistem pemantauan dan peringatan banjir yang baik pada daerah-daerah rawan banjir. Melakukan penanaman pohon di daerah bantaran sungai. Hal ini bertujuan agar akar-akar pohon mampu menahan tanah dan menyerap air hujan sehingga memperkecil terjadinya erosi maupun longsor yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Kemudian kelima, membangun tanggul atau waduk dam pengendali air untuk menampung volume air sungai yang sewaktu-waktu dapat meluap karena lain hal. Bangunan pengendali air ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan aliran air, misalnya irigasi persawahan. Yang keenam itu membuat atau menyediakan area peresapan air sehingga air yang ada di permukaan tidak mengenang dan menjadi limpasan. Selain itu, lubang biopori dan lubang resapan juga dapat dibuat agar air di permukaan lebih cepat masuk ke dalam tanah. Sumur resapan juga dapat dibuat di daerah paling rendah pada suatu daerah. Selain sebagai salah satu upaya pengendalian banjir, sumur resapan juga akan membantu memasok kembali air tanah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.